Assalamualaikum. Halo semua, perkenalkan aku Ezi Sarvina dengan NIM 21020100006 jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sistem pencernaan dan makanan hewan laut, dimana tujuan aku bikin video ini adalah untuk melengkapi tugas fisiologi hewan laut yang diampu oleh Pak Fahmi Andri SPI MSI. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan agar mudah diserap oleh tubuh, di mana proses yang berlangsung secara terus-menerus bermula dari pengambilan makanan dan berakhir dengan pembuangan sisa makanan. Langsung saja kita masuk ke dalam sistem pencernaan ikan dan makanan ikan, di mana pencernaan ikan dimulai dari mulut dan rongga mulut, kemudian makanan digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi dan dibasahi oleh saliva. Selanjutnya disalurkan melalui faring dan esofagus. Pencernaan di lambung dan usus halus. Dalam usus halus diubah menjadi asam amino, monosakarida, gliserida, dan unsur-unsur dasarnya yang lain. Absorpsi air dalam usus besar akibat isi yang tidak dicerna menjadi setengah padat atau feses. Kemudian feses dikeluarkan dari dalam tubuh melalui kloaka bila ada, kemudian dikeluarkan melalui anus. Untuk makanan ikan sendiri merupakan campuran dari berbagai bahan pangan, biasanya disebut dengan bahan mentah, baik nabati maupun hewani, yang diolah sedemikian rupa sehingga mudah dimakan dan dicerna, sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi ikan yang dapat menghasilkan energi untuk aktivitas hidup. Sistem pencernaan dan makanan dari cephalopoda, di mana sistem pencernaan cephalopoda ini terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, intestin, rektum, dan anus. Pada kelas cephalopoda terdapat kelenjar pencernaan yang terdiri dari kelenjar duoda, pankreas, dan hati. Untuk makanan cephalopoda sendiri, cumi-cumi memakan ikan dan udang yang berukuran kecil menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Ikan, cumi-cumi, dan kerang. Begitu juga dengan satwa hewan yang memadai mangsanya berupa kepiting dan ikan kakap. Baiklah, yang ketiga itu ada sistem pencernaan dan makanan dari krustasea, di mana sistem pencernaan krustasea itu dimulai dari mulut pada bagian depan anterior hingga anus pada bagian belakang atau posterior, di mana mulut terletak pada bagian anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus terletak di bagian posterior. Untuk urutannya sendiri dimulai dari mulut ke kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus, serta anus. Hewan ini memiliki kelenjar pencernaan atau hati yang terletak di kepala, dada, di kedua sisi abdomen. Sisa pencernaan selain dibuang melalui anus juga dibuang melalui alat ekskresi disebut dengan kelenjar hijau yang terletak di dalam kepala. Untuk makanan dari krustasea sendiri yaitu berupa bangkai hewan-hewan kecil, plankton, alga, dan ganggang. Baiklah, selanjutnya ada sistem pencernaan dan makanan dari reptil laut, di mana pencernaan penyu disesuai dengan kebiasaan makanan spesies tersebut. Esofagus penyu umumnya ditutupi dengan papila runcing dan berkeratin. Lambung melengkung dan terletak di sebelah kiri rongga selom, dan mukusanya umumnya terlipat. Lapisan usus kecil bertekstur dan pada banyak spesies bentuknya seperti sisir madu. Usus besar terbagi menjadi sekum, usus besar, dan rektum. Sekum merupakan daerah paling proksimal. Bagian terbesar adalah usus besar, dan di sana di bagian distal terjadi penyempitan membentuk otot rektal. Untuk makanan dari reptil laut sendiri itu rumput laut, cnidaria, krustasea, siput, dan alga. Ya, yang kelima ada sistem pencernaan dan makanan dari moluska, di mana sistem pencernaan moluska itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan ini memungkinkan moluska untuk mencerna berbagai jenis makanan baik tumbuhan maupun hewan.
Beberapa jenis moluska seperti siput dan kerang memiliki gigi yang digunakan untuk mengunyah makanannya. Sedangkan pada jenis moluska seperti cumi-cumi dan gurita memiliki paru-paru dan insek sebagai bagian dari sistem pencernaan mereka. Untuk makanan dari moluska merupakan organisme yang mencakup berbagai jenis makanan tergantung pada spesiesnya. Sebagian besar moluska itu merupakan filter feeder, berarti mereka memakan partikel organik yang ada di air seperti plankton. Sementara itu, moluska lainnya seperti cumi-cumi dan keong merupakan pemangsa aktif yang memakan ikan jenis kecil, krustasea, dan bahkan moluska lainnya. Jadi jenis makanan yang dimakan oleh moluska dapat bervariasi luas tergantung pada spesiesnya. Yang terakhir, yaitu yang ke-6, adalah sistem pencernaan dan makanan dari cetacea, di mana sistem pencernaan cetacea telah berkembang secara unik untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai hewan laut yang besar dan aktif. Di antaranya yaitu mulut dan gigi, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus halus, kemudian yang terakhir ke anus. Untuk makanan dari cetacea sendiri, paus biru merupakan predator terbesar yang hidup di bumi, meskipun makanannya adalah hewan-hewan kecil seperti udang-udangan yang disebut bangsa Eupaulid atau krill. Sedangkan pada lumba-lumba makanannya adalah ikan dan cumi-cumi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan melalui video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.